Pernah kebayang nggak sih posisi kita jadi korban, udah punya bukti lengkap, lapor ke pihak berwajib, tapi malah kita yang jadi tersangka? Ini bukan cerita fiksi loh. Ini adalah kenyataan pahit yang dialami seorang pengusaha kuliner di Jakarta. Nah, ini dia pertanyaan utamanya yang bakal kita kupas tuntas. Gimana ceritanya upaya buat mencari keadilan, padahal buktinya udah jelas banget, malah jadi bumerang hukum yang bisa ngejerat si korban itu sendiri? Coba deh, lihat perbandingan yang bikin geleng-geleng kepala ini. Di satu sisi, ada kerugian materi yang nilainya ya sekitar Rp1,5 juta lah. Tapi di sisi lain, ada tuntutan balik senilai Rp1 miliar. Plus, status tersangka buat orang yang ngelaporin kerugian itu. Bener-bener nggak masuk akal skalanya. Oke, supaya kita semua paham gimana carut-marut ini bisa terjadi, kita harus mundur dulu ke awal mula kejadiannya. Semuanya berawal dari satu malam di sebuah restoran bernama Bibi Kelinci, di mana sengketa tagihan yang seharusnya simple justru meledak jadi kasus nasional. Jadi, ceritanya dimulai tanggal 19 September 2025. Ada dua pelanggan, Zendi Kusuma dan Evi Santirahayu, yang protes karena pesanan mereka lama. Tapi, protesnya ini kebablasan sampai mereka masuk ke area dapur, yang jelas-jelas terlarang buat pengunjung dan marah-marah di sana. Puncaknya, mereka langsung pergi gitu aja sambil bawa 14 item pesanan tanpa bayar. Waktu staf coba ngejar buat nagih di parkiran, malah dapat ancaman. Nah, merasa dirugikan dan diintimidasi, besoknya, pemilik restoran Nabila O'Brien melakukan sesuatu yang mengubah segalanya. Dia posting rekaman CCTV kejadian itu di Instagram. Nah, dari sinilah ceritanya jadi makin aneh dan rumit. Satu insiden yang sama ternyata diproses sama dua institusi polisi yang berbeda. Dan hasilnya, dua status hukum yang saling bertolak belakang. Coba kita lihat baik-baik ya. Nabila, si pemilik restoran, lapor ke Polsek Mampang atas kasus pencurian. Hasilnya, Zendi dan Evi ditetapkan jadi tersangka. Oke, ini masuk akal. Tapi di sisi lain, Zendi Kusuma malah ngelaporin balik Nabila ke Bareskrim Polri gara-gara postingan CCTV itu. Dan hasilnya, Nabila yang statusnya korban di Polsek malah jadi tersangka pelanggaran UU ITE di Bareskrim. Aneh banget kan? Dalam satu kejadian, semua pihak yang terlibat kok bisa jadi tersangka? Senjata yang dipakai untuk menjerat Nabila ini namanya Undang-Undang ITE. Mungkin kalian sering dengar ya, UU ini terkenal punya beberapa pasal karet. Kenapa disebut gitu? Soalnya definisinya itu super luas dan ambigu. Jadi, gampang banget dipakai buat tujuan apapun, termasuk buat nyerang balik korban yang coba cari keadilan dengan cara nyebarin bukti di dunia maya. Terus, apa kata polisi? Well, secara resmi mereka punya penjelasan. Menurut mereka, ini tuh dua kasus yang sama sekali berbeda. Pencurian itu satu tindak pidana, dan menyebarkan rekaman CCTV itu tindak pidana lain. Jadi, ya dua-duanya jalan sendiri-sendiri dan punya konsekuensi hukum masing-masing. Oke, kita lanjut. Kalau kalian pikir ceritanya udah panas, tunggu dulu. Situasinya makin menjadi-jadi waktu uang dalam jumlah besar ikut masuk ke dalam drama ini. 1 miliar rupiah. Ini bukan cuma angka ya. Ini adalah jumlah ganti rugi yang dituntut dari Nabila, pemilik restoran yang statusnya adalah korban di insiden awal. Dan disinilah letak ironi paling besarnya. Seperti yang ditekankan sama pengacara Nabila, pihak yang nuntut ganti rugi 1 miliar ini adalah pihak yang sama, yang statusnya udah jadi tersangka pencurian di Polsek Mampang. Luar biasa. Tuntutan ini datang dengan syarat-syarat yang berat banget. Bukan cuma soal uang, Nabila juga diminta maaf secara terbuka. Dan yang paling parah, dia diminta ngaku kalau bukti CCTV yang dia unggah itu adalah fitnah. Ini kan sama aja kayak minta dia buat mengingkari kebenarannya sendiri. Ya nggak heran kalau 2 kali mediasi pun akhirnya gagal total. Jadi poin krusialnya tuh ada di sini. Gimana bisa sebuah bukti otentik kayak rekaman CCTV justru jadi senjata yang menyerang balik orang yang mengunggahnya. Inilah anomali dalam hukum cyber yang jadi pusat perdebatan kita. Ini jantung masalahnya. Nabila dituduh mencemarkan nama baik karena postingan yang isinya adalah fakta. Bahkan, kebenaran dari konten CCTV itu secara nggak langsung udah divalidasi loh sama polisi di Polsek Mampang yang menetapkan orang di video itu sebagai tersangka pencurian. Jadi, menyebarkan fakta kok bisa jadi kejahatan? Ini logika hukum yang susah banget diterima akal sehat. Kasus ini tuh cerminan banget dari fenomena yang kita kenal sebagai keadilan media sosial. Banyak orang terpaksa menempuh jalur ini karena merasa proses hukum yang resmi itu lambat banget atau bahkan nggak berpihak sama mereka. Tapi resikonya, wah, gede banget. Di Indonesia, dengan adanya UU ITE, upaya membela diri di dunia digital bisa jadi pertaruhan berbahaya yang justru bisa membalikkan status korban jadi pelaku.
Merasa ada yang nggak beres dengan proses hukumnya, Nabila nggak tinggal diem. Dia menaikkan level perjuangannya dengan mengirim surat terbuka langsung ke Kapolri dan Komisi 3 DPR. Dan langkah beraninya ini berhasil. Kasusnya langsung jadi sorotan nasional, Komisi 3 DPR bahkan sampai menjadwalkan rapat dengar pendapat, dan dukungan dari netizen, terutama dari komunitas UMKM, mengalir deras banget. Seluruh rangkaian kejadian ini akhirnya memaksa kita semua untuk bertanya, kalau seorang korban bisa dihukum hanya karena berusaha membela diri dengan bukti yang dia punya, terus sebenarnya keadilan itu letaknya di mana? Pada akhirnya, keadilan yang sejati itu seharusnya nggak buta. Keadilan harus bisa melihat substansi, melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik tumpukan berkas laporan dan pasal-pasal yang kaku. Kasus ini jadi pengingat yang sangat keras bagi kita semua, bahwa jangan sampai ada seorang pun yang menjadi korban dua kali. Pertama oleh si pelaku kejahatan, dan yang kedua oleh sistem hukum yang justru seharusnya jadi pelindungnya.